Menurut satu pendapat, boleh untuk mengkonsumsi separuh dari daging kurban. Misalnya kurban kambing dengan berat 10 kilo, maka yang kurban ini bisa mengambil 5 kilo, jadi separuh. Ini di dalam kitab Al-Mahalli. Walahu ayil mudhahi al-aklu min udhiyati tatawu'in. Jadi orang yang berkorban ini diperbolehkan untuk memakan daging kurban. Artinya korban sunnah, korban bukan nazar, ini boleh memakan dagingnya. Wa it'amul aghniya minha la tamlikuhum. Juga diberikan kepada aghniya, ditasarufkan kepada orang-orang kaya boleh. Ini kalau kurban. Beda dengan zakat. Maka zakat itu asnaf atau yang menerima sudah ditentukan, tidak boleh di antara orang-orang kaya, tidak boleh menerima. Tapi kalau kurban ini boleh. It'am, tapi atas nama hidangan. Kalau orang kaya ini dihidangkan, artinya korban terus ditasarufkan kepada orang kaya dan cuma pemberian agar dikonsumsi, tidak boleh untuk dimiliki secara bebas, misalnya dijual, tidak boleh. Wa yajuzu tamlikul fuqara minha liyatasarrafu fihi bil bai'i wa ghairihi. Diperbolehkan untuk mentasarufkan kepada orang-orang fakir, dan orang-orang fakir ini bebas untuk ditasarufkan kemana saja. Kalau binatang kurban ini sudah ditasarufkan kepada orang-orang fakir, maka orang fakir itu bebas, bisa dikonsumsi. Kalau dia tidak punya beras, bisa ditukar dengan beras, bisa dijual, ini bebas karena sudah menjadi milik mereka sendiri. Kalau orang kaya kan beda, harus setelah menerima daging kurban harus dikonsumsi saja atau diberikan dengan hadiah kepada orang lain. Wa yaqulu sulusan wa fi qaulin nisfan. Di orang yang berkorban sunnah ini boleh memakan daging kurbannya sepertiga dari kurban. Misalnya satu kambing ini beratnya 9 kilo, maka dia boleh mengambil 3 kilo bagi orang untuk dikonsumsi diri sendiri dan keluarganya. Menurut satu pendapat, boleh untuk mengkonsumsi separuh dari daging kurban. Misalnya kurban kambing dengan berat 10 kilo, maka yang kurban ini bisa mengambil 5 kilo, jadi separuh. Wa yatasaddaqu bil baqi 'alaiha. Setelah itu sisanya ini bisa disedekahkan kepada orang-orang fakir dan orang-orang kaya. Jadi mengambil separuh atau sepertiga. Kalau sepertiga berarti yang disedekahkan 2/3. Kalau dia mengambil separuh berarti yang disedekahkan itu ya cuman separuh. Tidak apa-apa kalau kurbannya itu kurban sunnah. Wa fi qaulin yatasaddaqu bi sulusin wa yaqulu sulusan wa yuhdi ilal aghniya sulusan. Menurut satu pendapat, ini yang disedekahkan ini sepertiga, yang dimakan sepertiga, kemudian yang sepertiga ini dihadiahkan kepada orang-orang kaya. Jadi ini sangat murah ya. Kalau orang berkorban ini sangat bebas. Kalau korbannya sunnah ya, bisa mengambil sepertiga atau bisa mengambil separuh. Ini kan lumayan. Misalnya kambing harga 5 juta, nah diambil daging separuh kan cuman senilai 2,5 juta. Dan ini pahalanya sangat luar biasa korban ini. Korban ini kalau
pahalanya ya pahala korban, juga pahala sedekah. Ini double pahalanya. Dasarnya pembagian korban dibagi menjadi 3, sepertiga dimakan, sepertiga dihadiahkan, sepertiga disedekahkan. Ini di dalam qauluhu ta'ala yang berupa faqulu minha wa at'imul ba'isal fakir wal qani'a wal mu'tar. Jadi makanlah dari daging korban dan berikan hidangan kepada orang yang sangat fakir. Dimakan, kemudian diberikan kepada apa? Yang sepertiga diberikan orang yang sangat fakir, wal qani'a wal mu'tar. Orang yang meminta, sa'il. Nah, ini yang sepertiga diberikan. Wal mu'tar ayil mu'tarodo min ghairi su'al. Artinya orang yang tidak meminta-minta juga diberi hidangan dari binatang korban. Seterusnya ya kita loncat, wa yakfi tamlikuhu li miskinin wahid wa yakunu ni'an la madbukhon. Cukup untuk diberikan kepada satu orang miskin. Jadi misalnya korban satu kambing, itu kita memberikan tasarruf kepada satu orang miskin saja, ini sudah cukup. Artinya cukup itu korbannya sah, pahalanya sudah hasil, dan setelah selain itu kita konsumsi sendiri boleh. Wa yakunu ni'an, dan tasarrufnya ini harus berupa daging mentah ya, lamat bukhon, tidak dimasak ini korban. Wasani yajuzu aklu jami'an wa yahsul sawab bi iraqatid dam bi niyatil qurbah. Yang kedua, menurut pendapat yang kedua, ini boleh memakan daging korban keseluruhan. Misalnya saya menyembelih kambing untuk korban, maka dagingnya ini tidak dibagikan sama sekali, hanya dikonsumsi dia dan sekeluarganya seluruhnya, tidak ada yang disedekahkan, tidak ada yang ditasarufkan, maka ini boleh. Wa yahsul sawab, dan pahalanya juga bisa hasil hanya dengan bi'iraqatid dam, mengalirkan darah binatang korban, tapi dengan niat kurbah, niat takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sangat mudah sekali bagi orang-orang atau masyarakat yang senang daging kambing daripada cuman mengharap pemberian orang lain, ya beli sendiri, disembelih sendiri, dikonsumsi sendiri, namun diniati dengan kurbah, niat korban, niati takarrub karena Allah. Akan tapi wal afdal atasadduqu bi kulliha illa luqaman yatabarraku bi akliha. Namun yang lebih utama ini mensedekahkan seluruh daging korban kecuali beberapa suapan. Jadi itu kalau yang paling utama. Yang korban itu kan niatnya kita takarrub untuk berbagi kepada orang-orang miskin, orang lain lah. Masa dimakan sendiri atau yang dimakan itu lebih banyak. Maka oleh karena itu yang lebih utama ya disedekahkan seluruhnya lah. Boleh memakan tapi hanya untuk mengambil keberkahan beberapa suapan, misalnya setengah piring atau berapa.